Shalom semuanya, happy Sunday. So welcome to our Street 2020 online service. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita semua sama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini kau pegang hidupku dan kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan berikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan kau setia. Berserah kepadamu selamanya, kau setia. Kini kau pegang hidupku dan kau hapus kesalahanku. Harganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di
Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. And you never forsaken me. You'll never leave me. You'll never leave me. It's all about you. When the music fades, all is strips away, longing just to bring something that is worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. When the music fades, and all it strips away, then I simply come, longing just to bring something that will work, that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you,
It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. And it's all about you. It's all about you, Jesus. Yeay, boleh kembali buat Tuhan. So teman-teman semua, buat teman-teman yang mau ada prayer request boleh diklik di bawah ini. Mari kita sama-sama kita akan mendengar firman Tuhan. God bless you. Halo semuanya, apa kabarnya? Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan pada siang hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, untuk kesempatan yang Engkau berikan Tuhan buat setiap kami. Mengucap syukur kalau kami masih boleh diizinkan untuk kami bersama-sama Tuhan memuji dan menyembah Engkau. Kalau sebentar Tuhan kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Biar kiranya Tuhan kami minta biar hikmat-Mu dan turun atas setiap dari kami. Biar dimanapun kami berada, di rumah kami atau dimanapun kami berada, kami boleh mengalami Engkau dan kami boleh mendapatkan sesuatu yang kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. So, apa kabar semuanya? Tadi saya terberkati banget dengan pujian dan penyembahan hari ini. So kita mau kasih tepuk tangan buat tim PPW yang hari ini udah melayani. Good job. Dan thank you buat kesempatannya Ko Jim, sehingga saya boleh sharing lagi bersama dengan teman-teman sekalian di rumah. Nah, hari ini saya diberikan tema bebas oleh Ko Jim, dan kemudian yang saya baca adalah dan yang saya dapatkan adalah tema kita pada hari ini berjudul penempatan menentukan pendapatan. Yang pastinya pendapatan itu bukan berbicara mengenai income atau uang saja gitu. Oke, so saya akan memulai khotbah saya pada hari ini dengan sebuah pertanyaan. Pernah gak sih kalian diperhadapkan dengan sebuah situasi di mana kalian salah tempat? Saya pernah mengalami itu. Kira-kira mungkin ini 2 tahun yang lalu di bulan Desember, karena waktu itu yang namanya kita Christmas dinner itu banyak banget ya. Christmas dinner dengan teman A, teman B, teman C gitu. Karena kan kebetulan ya gengnya banyak lah gitu. Kemudian saya tuh hari itu ingetnya saya perginya sama teman saya, teman kuliah saya gitu. Dan saya tuh udah inget betul tempat di mana kita akan berkumpul. Waktu itu kebetulan kita akan makan all you can eat untuk Christmas dinnernya. Jadi waktu itu kita janjian tuh di Ritz-Carlton. Kemudian saya abis waktu itu latihan gereja Natalan, udah buru-buru tuh nyetir, datang nyampe di Ritz-Carlton. Masuk ke tempatnya pede, langsung masuk kan. Set, masuk, terus saya lihat sekeliling. Mana teman saya ya? Kok sama sekali nggak ada gitu. Kemudian saya akhirnya chat kan, lu pada prank gue ya? Kok lu pada nggak ada gitu? Terus teman saya bilang, ini kita di sini di sebelah ketoprak gitu. Saya perhatiin, bukan ketoprak kali, bubur. Di situ saya ada makanannya bubur gitu. Enggak, ketoprak gitu. Terus saya mulai nanya, lah, lu di mana sih gitu? Di Ritz-Carlton kan? Terus teman saya bilang, lah gimana sih? Bukan di Ritz-Carlton tapi di Marriott gitu. Terus saya kayak, salah tempat gitu. Akhirnya untuk next year-nya, grupnya kita itu adalah tempat makan Christmas dinner berikutnya, biar saya nggak salah tempat lagi. So, pernah nggak sih saudara diperhadapkan dengan keadaan seperti itu? Nah, waktu itu yang saya alami karena saya salah tempat, jadi kan itu kan udah malam dan bebarengan dengan waktu orang-orang juga pada makan waktu itu weekend kan. Jadi jalannya padat, saya keluar lagi,
nyampe lagi, parkir di hotelnya udah lama lagi kan, sampai sana sekitar pukul setengah 9. Akhirnya karena saya salah tempat, teman-teman saya mulainya juga kemalaman, terus kita juga ada acara, tukar kado lah apa segala macam, jadinya ya lumayan lah, kalian tahu saya rugi, teman-teman saya juga rugi semua. Nah hari ini kita akan membahas dari firman Tuhan yang kira-kira mengenai seperti itu, dimana salah penempatan itu ternyata merugikan juga gitu. Nah, saya akan ambil dari Bilangan 13 ayat 1 sampai dengan 33. Ini berbicara mengenai ke-12 pengintai. Saya akan bacakan di ayat yang pertama dulu sekali lagi, Bilangan 13 ayat 1 sampai dengan yang ke-33. Di sini Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel di sini." Dan di sini teman-teman lihat ya, bahwa di sini Tuhan udah bilang loh bahwa Tuhan akan memberikan tanah Kanaan ini kepada orang Israel. Ini merupakan janjinya Tuhan. Kemudian akhirnya Musa mulai memilah-milah, memilih dari setiap suku, dipilih satu leadernya. Udah kepilih 12 orang. Kemudian 12 orang itu mulai mengintai selama 40 hari. Dia lihat semua dari tanah Kanaan. Dia lihat buahnya, dia lihat gimana sih keadaan di sana, gimana keadaan orang-orang di sana, apakah orang yang kuat, apakah orang yang lemah atau seperti apa gitu. Karena ujung-ujungnya untuk mereka bisa mendapatkan tanah Kanaan itu mereka harus berperang melawan untuk mendiami tempat itu gitu. Nah, kemudian kita masuk ke ayat yang ke-27. Boleh kita siapkan lagi? Bilangan 13 ayat yang ke-27 sampai dengan ke-31. Ceritanya mereka udah mengintai 40 hari, mereka balik. Mereka tuh terus juga bawa buah gitulah. Mereka potong buahnya untuk kasih lihat ke Musa hasil pengintaian mereka. Nah, di ayat 27 ini kita baca ya bareng-bareng ya. Firman Tuhan berkata bahwa kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, mereka bawa hasilnya gitu. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Ayat 30 berkata bahwa kemudian Kaleb mencoba mententramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kami akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya." Ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita." Nah, hari ini yang mau saya bahas adalah mengenai respon daripada di sini kita ada dua kelompok. Yang pertama itu adalah respon 10 pengintai yang ada. Dan yang satu lagi itu adalah responnya Kaleb dan Yosua, karena mereka memiliki dua respon yang berbeda. So, saya akan tulisan sini respon 10 pengintai. Dan kemudian ada lagi respon Kaleb dan Yosua. Kalau saya boleh simpulkan di dalam pembacaan firman Tuhan ini, respon 10 pengintai itu kira-kira seperti ini. Negeri itu memang berlimpah susu dan madunya. Dikatakan di situ kan begitu. Berlimpah susu dan madu. Nah, cuma lihat. Itu dikatakan bahwa namun di ayat ke-28, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. So, dia bilang apa? Tetapi saya akan garis bawahi, tetapi bangsa yang diam di negeri itu orangnya kuat-kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar. Nah, kemudian apa? Dan kita
tidak dapat maju menyerang mereka karena mereka lebih kuat daripada kita. Tidak dapat maju berperang. So, ini merupakan respon daripada 10 pengintai. Tapi kita coba lihat daripada respon daripada Kaleb dan Yosua. Kaleb dan Yosua berkata bahwa sama, negeri itu memang berlimpah susu dan madunya. Sama, negeri itu memang berlimpah Oke. Dikatakan bahwa negeri itu memang berlimpah susu dan madunya. Dan bangsa yang diam di negeri itu memang kuat-kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar. Tapi perbedaannya di sini. Setelah itu Yosua berkata, tetapi kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi kita maju. So kalau kita lihat di dalam pembacaan dua respon ini gitu ya. Kalau kita lihat faktanya sama. Tanahnya berlimpah susu dan madu, orang-orang yang di sananya kuat dan besar. Semua pengintai itu hasilnya sama, nggak ada yang beda. Yang membedakan adalah kata tetapi. 10 pengintai itu melihat, wah Kanaan itu memang berlimpah susu dan madunya, tapi orangnya kuat-kuat, bangsanya besar-besar gitu. Sedangkan kalau Kaleb, dia nggak bilang tetapinya di situ. Dia bilang memang berlimpah susu dan madu dan orangnya kuat, tetapi kita akan maju karena pasti kita akan mengalahkannya. So bisa nangkep ya di sini apa sih perbedaan gitu. Kalau saya boleh memberikan sebuah tabelnya gitu ya, mungkin ini kayak perbedaannya. Di sini kalau dibilang 10 pengintai, dan di sini Kaleb dan Yosua. Perbedaannya adalah di penempatan kata tetapi. 10 pengintai itu menempatkan kata tetapi sebelum masalah. Dan Kaleb dan Yosua menempatkan kata tetapi itu sebelum Tuhan. Nah kemudian kita lihat apa sih yang berbeda, hasilnya yang berbeda. Hasilnya berbeda apa sih? 10 pengintai, karena mereka lihat bahwa bangsanya besar, kuat, mereka udah yakin mereka pasti gak bisa maju menyerang. Karena 10 pengintai ngomong seperti itu, kemudian bangsa Israel percaya kepada 10 pengintai daripada percaya kepada Kaleb. Ujung-ujungnya 10 pengintai bersama dengan bangsa yang percaya itu tidak masuk tanah perjanjian. Sedangkan Kaleb dan Yosua beserta bangsa yang dipimpinnya masuk ke tanah perjanjian. So kita bisa lihat di sini bahwa penempatan kata tetapi itu sebenarnya penting. Karena apa? Kata-kata tetapi apa yang kita keluarkan itu menunjukkan apa yang kita percayai. Dan kita bisa lihat di sini bahwa waktu bangsa Israel itu mendengarkan 10 pengintai itu berkata-kata, kemudian bangsa Israel berkata bahwa wah kita gak akan bisa, lebih baik kita pindah ke Mesir aja, balik ke Mesir. Biarlah yang mau mimpin di sini mereka yang berjalan gitu. Tapi kita mendingan balik ke Mesir gitu. Ditambah karena 10 pengintai ini udah berpikiran tentang hal yang negatif, berpikiran hal yang merasa bahwa mereka gak sanggup, mereka menambah-nambahkan bumbu di ayat ke-32. Dikatakan bahwa negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Dengan bumbu-bumbu seperti itu membuat bangsa Israel lebih tambah takut lagi, dan dia akhirnya dibawa Tuhan masuk ke dalam 40 tahun padang gurun, sehingga dia untuk angkatan yang umur 20 tahun saat itu gak bisa masuk ke tanah perjanjian. So kita ngerti di sini bahwa ada hasil yang berbeda.
Bahkan karena 10 pengintai itu memiliki penempatan kata tetapi yang salah, memiliki persepsi yang salah, Kaleb dan Yosua pun tetap ikut ke dalam 40 tahun masa di padang gurun itu. Dia tetap ikut bersusah-susah di padang gurun, tapi ujung-ujungnya mereka tetap masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Nah, ada sebuah cerita lagi, sebuah kisah yang kita semua juga tahu di dalam kisah Daud melawan Goliat. Sama-sama kita buka di 1 Samuel 17 ayat 45. Saya ulangi, 1 Samuel 17 ayat 45. Oke, saya akan bacakan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Luar biasa ya, kita lihat bahwa penempatan Daud dengan kata tetapinya itu pasti. Di depan dia ada Goliat, seorang raksasa yang mungkin Daudnya kecil, musuhnya besar gitu. Tapi dia bisa bilang seberani ini. Dan kata penempatan tetapi dia adalah before God, sebelum Tuhan. Karena dia percaya Goliat boleh besar, dia boleh merupakan seorang raksasa, musuh dia boleh besar, tapi dia punya Tuhan yang lebih besar, dia punya Allah yang lebih besar. So ini merupakan sebuah benang merah, benar gak, dari cerita Kaleb dan Daud. Nah, hari ini teman-teman, apa sih hubungannya dengan kehidupan kita? Dalam kehidupan kita, penempatan kata tetapi itu juga harus benar. Di mana selama ini kita menempatkan tetapi? Karena dengan perkataan kita, dengan kata tetapi yang kita tempatkan, itu akan memberikan hasil yang berbeda. Saya memberikan satu contoh, mungkin yang kita merasa besar atau yang merasa itu merupakan raksasa dalam kehidupan kita adalah contoh. Misalnya kita mau beli rumah. Karena kita udah umur segini, kita pikir untuk masa depan, kita mau beli rumah. Kemudian waktu kita mau beli rumah, kita udah lihat, wah rumahnya bagus ya, rumahnya gede ya gitu. Apakah respon kita seperti ini? Rumahnya memang bagus, rumahnya besar, tapi harganya mahal sekali. Terus ada yang kita bilang, kita nggak akan sanggup lah untuk beli, kita nggak akan sanggup lah untuk kita bisa tinggal di rumah itu. Atau respon kita yang seperti ini, rumahnya memang bagus dan besar, dan harganya pun mahal, tapi Tuhan akan memampukan kita untuk bisa membeli rumah itu. Hari ini penempatan tetapi itu menentukan hasil yang akan kita dapat. Karena apa? Apapun yang kita keluarkan dari mulut kita, itu akan menumbuhkan iman di dalam hati kita. Iman, firman Tuhan berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bagaimana kata-kata dan respon yang kita keluarkan hari-hari ini. Raksasa dalam hidupmu nggak cuma mengenai rumah, ataupun mungkin itu pekerjaanmu, ataupun itu mungkin kesehatanmu, atau apapun itu yang menjadi raksasa dalam kehidupanmu. Apa yang kemudian saya mau bilang juga bahwa kenapa sih penempatan tetapi kita itu harus benar gitu. Bukan sebelum masalahnya, bukan sebelum masalahnya yang besar, tapi sebelum Tuhannya. Karena waktu kita menempatkan kata tetapi itu di sebelum masalahnya, yang terjadi adalah kita fokus kepada masalahnya, bukan kepada Tuhannya. Dalam cerita ini, di ayat pertama Tuhan udah bilang kepada Musa bahwa tempat ini akan menjadi milik bangsa Israel, tempat tanah perjanjian ini, Kanaan. Itu merupakan janji Tuhan. Menurut saya, apa yang membuat Kaleb bisa memiliki respon yang berbeda daripada 10 pengintai yang lainnya? Karena Kaleb memegang janji Tuhan dari awal. Dia tahu bahwa Tuhan itu udah bilang sama mereka bahwa tempat ini akan menjadi kepunyaan kalian gitu. So, dia fokus pada janjinya Tuhan. Dia nggak fokus kepada raksasa yang besar, tapi dia fokus kepada janji Tuhan atas hidupnya dia. Hari ini teman-teman, berbicara mengenai penempatan kata tetapi yang benar, itu juga berbicara mengenai, seringkali dalam kehidupan kita berbicara mengenai right place at the right time. Waktu kita bisa menempatkan penempatan kata tetapi yang benar, itu akan menentukan bahwa
penempatan kita benar di dalam waktu kita yang benar. What if right place at the wrong time? Ujung-ujungnya akan gagal juga, salah juga. Atau kita balik, what if wrong place at the right time? Ujung-ujungnya akan salah juga. So, bagaimana kita menentukan penempatan kata tetapi itu akan menentukan kita untuk bertindak di waktu yang tepat dengan hal yang tepat. Hari ini teman-teman, saya cuma mau nutup firman ini dengan berkata bahwa waktu kita bisa menempatkan kata tetapi yang tepat, permasalahan kita akan berubah menjadi pengharapan kita di dalam Tuhan. Kekhawatiran kita akan berubah menjadi kekhawatiran kita di dalam Tuhan. Kemudian waktu kita mulai menempatkan kata tetapi yang benar, di mana itu sebelum Tuhan, janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir mengatakan bahwa waktu kita mulai menempatkan kata tetapi, ketakutan kita akan masalah kita akan berubah menjadi kemenangan. So, yang terakhir adalah penempatanmu menentukan pendapatanmu. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Mengucap syukur untuk semua berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami bersama-sama bersatu di dalam doa. Kami berdoa Tuhan, biar Raja Tuhan kami boleh menempatkan Tuhan iman kami Tuhan di tempat yang benar Tuhan. Biar kami tahu Tuhan, masalah kami boleh besar. Kami tahu Tuhan, boleh banyak raksasa dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang lebih besar daripada masalah kami. Kami punya Allah yang jauh lebih besar untuk kami bisa mendapatkan semua berkat daripadamu. Hari ini kami berdoa Tuhan, biar dimanapun kami berada, setiap kami yang sakit, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami yang memiliki pergumulan atau permasalahan, kami percaya Tuhan, biarkan Engkau memberikan jalan keluar atas setiap permasalahan dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa Tuhan, biar setiap kami akan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. See you and God bless you.